Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Seperti biasanya setiap hari Senin kita mulai dengan sejenak kajian kultum sebelum kita akhiri dengan berdoa memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita yang sehat, saudara-saudara kita yang saat ini sedang berikhtiar untuk mencari kesembuhan di rumah sakit ini, oleh Allah diberikan tambahan kesehatan dan kesembuhan, baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Mudah-mudahan kita yang mendoakan oleh Allah dicatat sebagai amal yang soleh, sehingga pada saatnya Allah memanggil kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, tema kultum singkat pada kesempatan siang hari ini adalah syukur. Kita sudah sangat sering mendengarkan kata syukur oleh para mubaligh, oleh para dai, tentang apa itu bersyukur. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat An-Naml ayat yang ke-19, sebagian ayat sudah kita sampaikan dalam muqaddimah kultum kita siang hari ini, adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam, yang maknanya dia berdoa, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku atau ibu bapakku, dan untuk senantiasa mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku, ya Tuhan, dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Bersyukur ala Nabi Sulaiman yang berkecukupan di semua hal, kekayaan, kesejahteraan, kehidupan yang layak, bahkan penguasaan terhadap sekian macam keilmuan yang tidak dikuasai oleh manusia lain, seperti yang dicontohkan Nabi Sulaiman alaihissalam, adalah keniscayaan. Dan hal itu yang seringkali menjebak kehidupan kita, bahwa syukur itu ketika kita mendapatkan kelebihan-kelebihan nikmat saja. Jamaah sekalian, marilah kita mencoba menengok kembali bagaimana sesungguhnya agama kita ini meniscayakan syukur tidak hanya pada saat kita merasa dilebihkan nikmatnya. Adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam kitab As-Siqat karya Ibnu Hibban
yang ditahqiqkan oleh Sayyid Asyrafuddin Ahmad dan diterbitkan di dalam sebuah buku pada jilid yang kelima halaman 2 sampai dengan 5, Darul Fikr. Dikisahkan Abu Kilabah Al-Jarmi yang nama aslinya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Dalam kitab tersebut dikisahkan atau tercatat bahwa beliau adalah seorang sahabat yang terakhir kali wafat di Mesir. Jika kita mengenal Abu Tufail yang wafat di Basrah, Anas bin Malik di Mekah, maka beliau ini sahabat yang terakhir wafat di Mesir. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika Abdullah bin Muhammad terpisah dari rombongan. Kemudian beliau menemukan sebuah bangunan, lebih tepatnya tenda yang tidak mewah. Karena Abdullah bin Muhammad telah kehabisan bekal, beliau menghampiri bangunan itu atau tenda tersebut untuk berikhtiar bisa mengobati rasa haus dan dahaga serta laparnya untuk meminta bantuan penghuni kemah, tenda atau bangunan tersebut. Sampailah beliau pada bilik rumah yang sangat sederhana itu. Dijumpailah seseorang yang berada di batasan wilayah Al-Aris di negeri Mesir itu, seorang laki-laki yang terduduk tanpa alas kasur dan dipan, tetapi sekedar untayan belahan kurma yang ada di bawahnya. Kesederhanaan itu ditambah menggetarkan hati Abdullah bin Muhammad ketika seseorang yang berada di dalamnya adalah orang yang tidak lagi memiliki kedua kakinya. Ia tidak lagi memiliki kedua tangannya. Dan setelah diperhatikan, kedua matanya pun telah mengalami kebutaan. Satu-satunya yang terdengar di telinga Abdullah bin Muhammad adalah ungkapan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalimat ini diulang-ulang. Lisannya tidak pernah terhenti dari kalimat alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah, musafir yang kemudian tersesat tadi semakin mendekati untuk memastikan kondisi dan keadaan di depan matanya yang hampir-hampir tidak ia percaya. Tetapi itulah kenyataannya. Maka dengan sopan ia kemudian menyapa, "Ya fulan, siapakah engkau ini?" Beliau menyebutkan nama asli beliau, "Aku adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi." Terkejutlah musafir ini karena dia selama ini mendengar nama itu adalah seorang yang zuhud, sahabat Nabi, yang tentu saja jauh dari apa yang ia pikirkan dan ia bayangkan.
Lalu kemudian musafir ini bertanya, wahai Abu Kibalah, lakop dari beliau adalah Abu Kibalah, apa yang engkau syukuri dengan keadaanmu itu? Kau tidak lagi memiliki dua kaki untuk menopang hidupmu. Engkau tidak lagi memiliki dua tangan yang engkau tidak bisa mengais rezeki dengannya. Sekarang kondisimu buta. Apa yang kau syukuri dalam hal ini? Beliau menjawab, sebelum aku menjawab pertanyaanmu itu, apa yang aku ucapkan tanpa henti ini, aku mohon kepadamu untuk bisa menolongku, untuk bisa menghilangkan rasa dahaga dan laparku. Maka sang musafir menjawab, baiklah, apa yang kau inginkan? Ada seorang anak laki-lakiku yang menuntunku ketika sholat, mengambilkan air wudhu ketika aku hendak menunaikan ibadah itu. Ialah yang menyuapi aku ketika aku lapar dan mencarikan air ketika aku haus. 3 hari yang lalu ia pamit untuk mencari sekedar dan sesuap makanan untuk menyambung hidup kami. Sampai dengan siang hari ini, satu-satunya anakku belum kembali. Permohonan itu dikabulkan oleh sang musafir. Ia berkeliling di sekeliling tenda itu. Ia tidak menemukan apapun kecuali segerombolan singa. Dalam riwayat dikatakan yang lain adalah segerombolan serigala yang tampaknya sedang berpesta pora memakan daging. Yang tidak lain ternyata adalah satu-satunya putra Al-Jarim. Maka kemudian dengan hati yang hancur ia kembali ke perkemahan itu. Ia berpikir antara ingin menyampaikan dengan terus terang dan ketidaktegaannya kepada sahabat Nabi yang mulia itu, yang sampai dengan saat itu masih mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hatinya semakin tersayat ketika Al-Jarmi, Abdullah bin Zaid Al-Jarmi menanyakan, di manakah anakku? Tolonglah engkau jawab. Sang musafir menjawab, saya telah berkeliling dan tidak menemukan seorang pun. Hanya yang aku temukan segerombolan singa yang saat itu sedang bersantap makan. Dan dengan usahaku, ketika singa-singa ini pergi setelah aku usahakan untuk kita usir, maka aku melihat sisa-sisa tulang yang masih remaja usianya. Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi kita yang mulia ini, Abu Kilabah Al-Jarmi tetap mengatakan, alhamdulillah, aku telah meninggalkan seorang keturunan yang selama hidupnya tidak meninggalkan atau tidak melakukan kemaksiatan, dan sekarang kembali dalam keadaan yang tetap tidak berbuat maksiat. Setelah itulah baru kemudian Abu Kilabah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sidang jamaah zuhur yang dirahmati Allah, ucapan sahabat Nabi ini adalah ungkapan syukur dalam keadaannya yang serba papa, bukan sekedar papa harta, apalagi jabatan, apalagi kekayaan, apalagi kendaraan yang mewah, bukan. Yang ia miliki hanya sekedar bisa bertahmid, bertasbih, memuji Allah dengan lisannya yang masih berfungsi. Maka kemudian sang musafir menanyakan kembali, wahai Abu Kilabah, mengapa
Dan apa yang mendorongmu untuk bisa tetap mensyukuri nikmat Allah? Wahai musafir, andai seluruh lautan ini menghempaskan diriku, andai gunung dijatuhkan dari langit meremukkan jasadku, selama aku masih hidup, aku hanya akan bersyukur kepada Allah, karena Allah telah melebihkanku dari makhluk-makhluk yang lain. Masya Allah. Inilah kesyukuran, hakikat kesyukuran yang tidak sekedar merasa kelebihan harta. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kehidupan kita bahwa bersyukur itu sudah dalam keadaan apapun dan sudah menjadi keniscayaan kita semuanya. Terlebih kita yang diberikan oleh Allah kenikmatan luar biasa yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Marilah kita akhiri dengan berdoa dan memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang tergolong orang yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin ya ghafur ya rahmanu ya rahim ya razak ya syafi ya ghaniyun wa ya alim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khair. Waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' batarkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum.